Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan menutup bulan suci Ramadan dan menyongsong hari raya Idul Fitri. Berarti hampir 1 bulan kita sudah berpuasa. Seolah-olah tidak terasa. Padahal kalau kita hitung-hitung yang namanya puasa itu raparnya dari mulai subuh sampai maghrib. Tapi ketika masuk sampai udah sekarang tanggal 26 Ramadan, yang 26-nya udah kelewat gak kerasa. Justru harusnya terasa. Karena sudah 26 hari kita berpuasa, harus yang ada kita rasakan. Apa yang terasa? Yaitu perubahan daripada hasil puasa kita. Kalau yang gak berasa, khawatir puasanya gak dapat apa-apa. Apa sebabnya? Sebab ada 2 tamsil. Ada 2 contoh perumpamaan orang yang puasa di mana Allah memberikan contoh. Dari apa? Dari 2 makhluk Allah. Dua-duanya puasa. Yang mana? Yuk sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes banget masih puasa. Ya sama. Oh siapa pakai mic jadi kenceng. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa ada 2. Masih lemas. Puasa ada 2. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Biasanya kan gitu ya. Bukan. Tapi benar emang 1, hanya ketuhanan yang Maha Esa. 1, puasa ular. Ikutin baik. 1, puasa ular. 2, puasa ulat. Udah. Jadi puasa ada berapa, Pak? 2. Versi saya. Jangan cari di kitab-kitab, susah, kagak bakal ketemu. Ini hanya translate, apalah bahasanya. Hanya sekedar perumpamaan biar mudah untuk memahami tentang sifat orang puasa. Jadi saya ambil perumpamaan ada 2 makhluk Allah yang dua-duanya puasa. 1, ular puasa. 2, ulat puasa. Kita bahas. Simpen dulu nih ya. Puasa ada 2, ulat sama ular. Ada berapa ular? Banyak gak? Banyak. Dari mulai ular, sanca ular, piton ular, kobra ular, bedudak seruni. Yang tahu ular ya? Ular kadut, ular sawah, ular kasur. Ular kasur ada gak? Gak ada. Ular diberikan puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan puasanya? Ketika ular capek makan baru puasa. Ular kalau belum capek makan masih puasa gak? Masih puasa. Masih makan gak? Makan terus. Ayam dimakan. Betul? Ayam siapa? Ayam kita kadang-kadang miara ayam habis dimakan ular. Kelinci dimakan, tikus dimakan, anak kambing dimakan. Ular semasa hidupnya belum puasa, makanannya ngerugiin orang banyak, kelakuannya negatif. Makanannya sembarangan. Tapi ketika ular diberikan waktu mangsa untuk puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ular puasa. Kenapa puasa? Kagak bisa makan lagi. Karena kekenyangan. Ketika puasa, proses yang terjadi pada ular tidak banyak yang berubah. Bahkan hampir sedikit yang tidak berubah. Hanya sedikit yang berubah. Ular puasa, beres puasa karena kekenyangan, gak makan-makan. Gak makan, gak minum. Tapi selesai puasa, perubahan pada ular hampir tidak nampak sedikit pun. Kita lihat buktinya. Sebelum puasa, wajah ular seperti itu. Ketika selesai puasa, apa berubah ke wajahnya? Masih sama-sama seperti sebelum. Sebelum puasa, ular namanya ular. Setelah puasa, ular masih namanya apa? Tidak berubah namanya. Sebelum puasa, ular makannya memangsa ternak-ternak kita, ngerugiin kita. Beres puasa, ular
Apakah ular ganti makan nasi kebuli? Gak ada. Ular tetap makan lagi ternak kita. Gak ada yang berubah. Sebelum puasa, ular bergerakannya, aktivitasnya merayap. Setelah puasa, kelakuannya masih sama, hanya bisa merayap. Sebelum puasa, tabiat ular merugikan orang banyak. Setelah puasa, tetap ular tidak bisa berubah kelakuan yang ngerugiin orang. Lalu apa yang berubah pada diri ular? Hanya sekedar proses shedding. Apa itu shedding? Kalau kata orang Depok, blungsungin. Apa kenal blungsungin? Ganti kulit. Ular kan ganti kulit ya? Cuman ganti kulit. Hanya pakaian luar yang dia rubah ketika selesai puasa. Skip. Itu puasanya siapa? Ular. Lalu bagaimana dengan puasanya ulat? Ulat apa? Ulat apa aja? Mau ulat bulu, ulat keket, ulat serit, ulat jengkal, ulat pala bagol. Ada ya? Pernah dengar nggak? Dan macam-macam ulat. Dia sebelum puasa makannya apa? Semua jenis daun-daunan. Daun rambutan, daun jambu, daun cabe, daun pintu, keras. Ya bisa dimakan ulat. Daun-daun semua habis sama ulat ketika masih jadi ulat. Ngerugiin gak? Ngerugiin. Bukan hanya ngerugiin. Kalau ada ulat bulu nempel di leher kita, apa yang terjadi? Gatel sekujur badan. Makin digaruk, makin gatel. Lama-lama merah dan bengkak-bengkak. Gara-gara ulat masih hidupnya sebelum puasa. Ulat ngeselin. Bener? Ngeselin gak? Ngerugiin orang. Tapi ketika ulat puasa, kata Allah, ulat berhenti makan daun, itu udah habis satu pohon rambutan. Ulat rambutan ya? Berhenti, ya Allah saya berhenti. Puasa kamu, ya saya puasa. Ulat enggak nolak. Tunduk, nurut, disuruh Allah puasa, puasa. Ulat puasa, biar kamu jangan kemana-mana terus puasa, nanti ada perubahan pada diri kamu. Saya berubah ya Allah. Iya, kalau kamu asal puasanya nurut, enggak banyak protes dan enggak ngarep apa-apa. Siap ya Allah. Akhirnya ulat puasa, semasa dia puasa, dia melakukan perubahan. Ada selimut yang menutupi tubuhnya, namanya kepong. Selama puasa ulat enggak ngapa-ngapain. Tapi habis puasa apa yang terjadi? Satu, muka ulat berubah enggak? Berubah. Tadinya ulat ngeliin, ngebelin. Ketika keluar dari kepompongnya, ulat berubah wajahnya menjadi wajah yang indah, eksotik. Betul? Betul gak? Namanya pun berubah. Tadinya ulat bulu, keluar dari kepompong jadi apa? Butterfly. Iya gak? Kupu-kupu cakep apa jelek? Cakep. Berapa banyak orang kalau ngelihat kupu-kupu di atas bunga yang lagi apa? Lagi nemplok, hinggap, cari buru-buru HP kamera yang paling bagus. Difoto, kenapa? Karena tampilan kupu-kupu itu begitu indah. Dulunya nyebelin, tapi berubah nama jadi kupu-kupu. Bentuknya pun sama. Ulat berubah total metamorfosisnya tanpa sedikit pun celak. Berubah dari ulat jadi kupu-kupu. Makannya pun ulat beda. Kenapa? Waktu ulat jadi ulat belum puasa, makannya tumbuhan tanaman orang habis. Ketika selesai puasa berubah jadi bentuk yang baru. Apa yang dimakan oleh kupu-kupu? Hanya nektar saripati bunga, yaitu sejenis madu, manis, manfaat, sehat, menyegarkan. Makanannya berubah dari yang tidak manfaat jadi karena dia puasa. Bagaimana pergerakannya? Ulat sebelum puasa sama merayap seperti ular. Tapi setelah puasa Allah angkat derajatnya karena puasanya nurut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya? Pergerakannya sudah kembali lebih tinggi, yaitu terbang ke angkasa. Naik derajat gara-gara puasa nurut sama Allah. Lalu bagaimana sifatnya ulat ketika jadi kupu-kupu? Waktu jadi ulat nyebelin,
ngeselin, gedegin. Tapi ketika jadi kupu-kupu, nyuburin bunga-bunga. Betul? Proses fotosintesis berhasil dengan sempurna gara-gara kupu-kupu hinggap di bunga. Lalu apa pelajaran buat kita? Puasa ular, puasa ulat, itu adalah gambaran puasanya kita. Di mana orang puasa kata Rasulullah, ada sebagian yang seperti ular, ada sebagian yang seperti ulat. Mana yang seperti ular? Kata Rasulullah, kam min saimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi puasanya cuma dapat lapar sama haus saja. Selebihnya enggak ada. Tidak ada perubahan yang signifikan pada dirinya walaupun dia berpuasa berpuluh-puluh tahun. Orang yang puasanya seperti sifatnya ular, meskipun dia puasa tiap tahun, tapi dia tidak sanggup menahan hawa nafsunya. Matanya enggak puasa, hidungnya enggak puasa, mulutnya enggak puasa, lidahnya, telinganya enggak puasa, tangannya enggak puasa. Maka tak ubahnya seperti ular yang hanya bisa berganti kulit. Ketika datang hari raya Idul Fitri, sibuk berganti-ganti baju-baju yang baru. Padahal puasanya kagak. Sekalinya puasa masih suka nyakitin orang. Maka kata Rasulullah, laisal id liman labisal jadid, balil id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah yang dikatakan lebaran hari raya Idul Fitri itu orang yang berpakaian serba baru. Baju baru, sendal baru, celana baru. Tapi orang yang lebaran itu ta'atuhu tazid, adalah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita biar puasa seperti ulat? Orang yang puasanya seperti ulat, kata Rasulullah, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman, karena percaya kepada Allah tanpa keraguan ketika Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Tidak hai bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita diwajibin puasa. Maka ketika orang beriman diwajibin puasa, ngeluh atau pasrah? Pasrah. Hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ngarep apa-apa. Kalau orang puasa pengen ngarepin pahala, susah, Pak. Kenapa susah? Karena urusan puasa, pahalanya nggak ada yang bisa ngukur siapapun dia. Ada yang pernah dengar jumlah pahala orang puasa di bulan Ramadan? Ada, Pak? Orang sedekah, manja'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Ada pahalanya. Barang siapa yang bersedekah dengan satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Orang baca salawat, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyran. Orang yang berselawat padaku 1 kali selawat, kata Rasulullah, Allah akan berselawat memberikan rahmat kepadanya 10 kali rahmat. Apalagi orang yang berinfak di jalan Allah, ikhlas hanya karena Allah. Seperti apa? Anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Seperti 1 biji benih Allah tumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai setiap tangkai 100 buah. Berarti 1 tangkai, 1 pohon berapa? 700 buah. 1 sedekah karena Allah ikhlas, Allah balas 700 lipat. Ada hitungannya. Tapi kalau puasa, ada nggak, Pak? Berarti saking besarnya pahala puasa, kita nggak diperintahkan untuk minta pahala. Apa yang diperintahkan? Yang diperintahkan cuma 1, apa? Ngarep ridho Allah, wahtisaban. Cukup Allah yang memberikan nilai pahala tersebut karena Allah sudah bersaksi di dalam apa? Hadis kursinya, as-saumu li wa ana ajzu bih. Puasa itu khusus untukku, aku sendiri yang akan membalas berapa nilai besar pahala untuk orang yang berpuasa. Maka jangan sia-siakan puasa di bulan Ramadan. Karena efeknya
karena hasilnya, manfaatnya bisa menjadikan kita orang yang menjadi bentuk yang baru. Merubah lahir dan batinnya, merekonstruksi badannya dan jiwanya menjadi bentuk yang baru, seperti metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Maka orang yang beriman ketika dia berpuasa dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, bersih tanpa dosa. Berarti newborn, kelahiran yang baru. Orang kalau bersih tanpa dosa, nikmat gak Pak? Insya Allah. Mudah-mudahan di tahun ini adalah tahun terbaik buat kita berpuasa. Meskipun tinggal beberapa hari, tapi Allah masih berikan kesempatan waktu untuk memaksimalkan kualitas puasa kita agar jangan jadi seperti puasanya ular. Kita pengen minimal seperti ulat, ada perubahan yang signifikan ketika kita selesai puasa, masuk Syawal, Syawal meningkat iman kita, ta'atuhu tazid. Taatnya makin tambah, baiknya makin tambah, dermawannya makin tambah, santunnya makin tambah, akhlaknya makin tambah, bertambah-tambah kebaikan, namanya al-barokah, ziyadatul khair. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan hamba-hamba yang beriman dan dijadikan orang-orang yang bertakwa, istiqomah dalam ibadah kita. Allah tetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.